Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 58. Salam olahraga, Arga versus Rendra. Sekali lagi papa ingatkan, tahan emosimu dan tinggalkan senjatamu di mobil karena John dan papa sepakat jika kita clean di sana. Tidak boleh senjata dalam bentuk apapun, kata Gali dengan serius. Arga mengerti, jawab Arga dengan patuh. Ia tidak ingin memicu masalah lebih lanjut, meskipun sangat berat hati melepaskan senjata dalam pertemuan ini. Gali hanya membawa beberapa orang bersamanya, termasuk Charlie, karena ia berpikir pertemuan ini adalah pertemuan damai. Dia hanya ingin Rendra menjauhi keluarganya. Hanya itu yang benar-benar ia inginkan. Tak berapa lama, mereka sampai di sebuah bungalow yang terletak di daerah perbukitan. Suasana sepi dan udara bersih menjadikan tempat ini cocok untuk pertemuan mereka. Dua mobil terparkir di sana, menandakan bahwa John sudah tiba lebih dahulu. Tanpa buang waktu, mereka masuk ke dalam bungalow, dan suasana yang mencekam segera menghampiri mereka, membuat Charlie merasa cemas. Aura dingin yang dipancarkan oleh orang-orang di sekitarnya membuatnya merasa kesulitan untuk bernafas. John, pria yang mereka harapkan, jauh berbeda dari bayangannya. Charlie membayangkan John sebagai pria garang dan menakutkan. Tapi kenyataannya, John adalah pria tua yang ramah dan tenang. Tidak ada tanda-tanda arogansi pada dirinya. Sementara itu, Rendra, pria yang duduk di samping John, benar-benar pantas disebut sebagai seorang psikopat. Tatapannya seakan ingin merobek nyawa orang yang dia lihat. Mereka duduk di sofa panjang yang saling berhadapan. Tuan Gali, senang akhirnya saya bisa bertemu dengan orang hebat seperti Anda, kata John, memecah keheningan di ruangan itu. Anda terlalu memuji, Tuan John. Anda juga luar biasa, dan ini putra saya. Saya rasa saya akan langsung pada intinya saja karena saya pikir Anda pun orang yang sangat sibuk, jawab Gali dengan ramah. Silakan, Tuan, saya tidak keberatan sama sekali. Dan ini putra saya, sepertinya putra kita sama-sama tampan. Tuan, kata John, sambil tertawa. Meskipun tertawa, mereka bisa melihat pandangan pembunuh yang saling bertukar antara dua pria di samping mereka. Baik jika begitu. Saya menghormati Anda, dan saya minta dengan sangat agar Anda juga menghargai keluarga saya, kata Gali dengan tegas. Apa maksudmu? Aku dan ayahku tidak pernah mengganggumu, teriak Rendra tiba-tiba, memicu kemarahan Arga yang sudah kesal sejak awal pertemuan. Namun, tangan Gali yang cepat mencegah putranya melakukan tindakan apapun. Plak, lancang sekali kau menyela orang yang lebih tua darimu. Maafkan putra saya, Tuan, kata John sambil menamparkan Rendra yang sudah berteriak di depan tamunya. Gali hanya tersenyum, sementara satu tangannya menekan pelan bahu putranya, memberikan isyarat agar Arga tetap tenang. Tidak apa-apa, putra-putra kita masih terlalu muda, jiwa mereka masih menyala dan bersemangat. Kadang-kadang kita sebagai ayah sulit mengendalikannya, jawab Gali dengan tenang. Dari awal kalian yang sudah mengganggu ketenanganku, ujar Rendra. Gali mengangkat tangannya di depan John, sebagai isyarat agar pria tua itu membiarkan putranya berbicara. Kalian selalu mengambil kebahagiaan dari tanganku, dan sekarang bahkan kalian menahan wanita yang kucintai. Kalian menahannya bagai seorang pesakitan. Kembalikan dia padaku, teriak Rendra dengan keras. Arga bangkit dari duduknya dengan tangan sudah terkepal. Charlie merasa khawatir dan panik melihatnya. Khawatir sahabatnya akan susah dikendalikan lagi. Suara berat Gali sekali lagi menyadarkan putranya. Bajingan, teriak Arga. Nak, duduklah. Sudah papa bilang hanya aku yang akan bicara, ujar Gali tegas. Tapi Arga akhirnya duduk karena dia tidak ingin membuat kecewa papanya. Meskipun dia sangat ingin menghajar pria bernama Rendra itu. Apa yang kami ambil darimu, Nak? Tanya Gali pada Rendra. Semua, hidupku, jawab Rendra. Wanita, jika yang kau maksud adalah wanita, maka kau salah.
Aku akui aku pernah membuat kesalahan terbesar dengan memaksa salah satu putraku untuk menikah dengan wanita yang salah. Kami tidak mengenalmu saat itu. Jadi kami tidak tahu Ratu adalah wanita impianmu. Jelas Gali. Bukan dia, aku tidak peduli dengan jalang itu. Teriak Rendra. Kemudian aku menikahkan putra keduaku dengan seorang wanita hebat dari keluarga sederhana. Dia sudah menjadi keluarga Baskoro saat ini. Dan aku minta kau menghormati itu. Patra istri kami adalah kehormatan kami. Kami tidak akan membiarkan siapapun menghinanya dengan cara apapun. Kuharap kalian mengerti itu, lanjut Gali. Tapi dia milikku. Rendra kembali berteriak. Brak. Siapa yang menjadi milikmu? Kau tahu siapa namanya? Kau tahu kisah hidupnya? Apa kau mengenal keluarganya? Kapan kau mengenalnya? Kata Gali dengan nada bicara yang tinggi. John hanya menghela nafas melihat pria tua di depannya yang masih mampu memecahkan meja kaca tebal di depannya. Putranya memang sudah melebihi batasnya. Wajar jika pria sebijaksana Gali bisa marah. Tapi dia milikku. Rendra kembali berteriak. Hanya pria bodoh yang berpikir seperti dirimu. Kau terlalu mudah memberikan hatimu. Kau menyebut Ratu sebagai jalang. Tapi kaulah jalang itu. Pria yang memberikan jiwa dan raganya untuk wanita yang bahkan tidak mengenalnya. Dan setelah itu apa? Kau akan membuangnya sama seperti kau membuang Ratu. Lihat ayahmu. Dia melakukan apa saja untukmu. Dan lihat balasan yang dia dapat darimu. Hingga di masa tuanya ia masih sibuk untuk melindungimu. Kata Gali dengan penuh emosi. Aku tidak butuh dilindungi siapapun. Sanggah Rendra. Tetap kukuh pada pendiriannya. Jika bukan karena ayahmu, melenyapkan dirimu adalah hal yang sangat mudah bagiku. Tapi kami sama-sama seorang ayah dari seorang putra. Kami ingin kebahagiaan untuk kalian. Lanjut Gali. Omong kosong. Rendra merangsek maju ingin menyerang Gali. Buff. Tapi tubuhnya disambut dengan sebuah pukulan keras dari Arga. Mata Arga terpejam. Memorinya kembali ke beberapa tahun yang lalu saat ia melindungi papanya dari seorang penjahat yang sangat dibencinya. Nafas Arga sudah tidak beraturan lagi. Matanya menggelap. Sepertinya kemarahan telah menguasai hati dan pikirannya. Dua pria itu memiliki kemampuan bela diri yang sama-sama mumpuni. Chandra dan Arga telah dididik dengan keras sejak kecil. Mereka diajari bertarung dengan tangan kosong atau menggunakan senjata. Mereka juga tidak asing dengan senjata api jenis apapun. Begitupun Rendra. Dia mulai mengenal bela diri ketika Samuel Smith memberi ayahnya orang-orang yang mumpuni untuk menjaga mereka. Sedikit demi sedikit, Rendra belajar bagaimana bertarung untuk membela diri. Jangan berani kau sentuh papaku. Bentak Arga pada pria psikopat tersebut. Duk, Rendra berhasil menyarangkan pukulannya tepat di rahang kanan Arga. Tapi pukulan itu tampaknya tidak begitu berpengaruh pada pria yang ia benci itu. Arga memang sengaja membiarkan pria gila di depannya untuk memukulnya. Dia hanya ingin mengukur kekuatan lawannya. Arga menyeringai dengan satu ujung jari menyentuh rahangnya. Hanya ini yang kau mampu. Hanya dengan ini kau akan melawanku. Tantang Arga. Pertarungan sengit telah dimulai. Mereka menggunakan teknik memukul dan menendang. Para pengawal masing-masing kubu hanya diam di tempatnya. Gali tidak mengizinkan para pengawalnya untuk ikut campur. Begitu juga dengan John yang mengerti dengan cara pikir Gali. Bagaimanapun gilanya putranya, Rendra sama sekali bukan tandingan Arga. Tuan besar, lirih Charlie yang melihat ada yang tidak beres dengan sahabatnya. Gali hanya mengangguk. Dia mengerti bahwa Charlie khawatir jika Arga akan mengulang masa kelamnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Gali yakin Anjani telah membawa perubahan besar pada putranya. Arga tidak akan terjerumus lagi pada masa kelamnya. Benar saja, Rendra mulai kesulitan menghadapi Arga. Kedua ujung bibir dan sudut matanya telah robek dan mengeluarkan darah. Sementara Arga masih belum mendapat luka yang berarti. Jauhi istriku, kau dengar, jika sekali saja aku mendengar kau masih mencoba menemuinya, aku pastikan aku membunuhmu saat itu juga. Teriak Arga sambil mencekik kerah ke meja Rendra dan menekannya ke tembok. Kenapa? Karena aku tak pantas untuknya. Berkacalah. Tuan Arga, kau pun sudah pernah menyiksanya dengan kejam. Kau buat neraka untuknya. Kau ingat, apa kau pantas untuknya? Hah? Rendra menyela dengan penuh amarah. Itu bukan urusanmu, bajingan.
Arga membabi buta memukul semua bagian tubuh Rendra. Dia tidak suka jika diingatkan kembali atas semua dosa yang pernah ia perbuat pada anak dan istrinya. Itu sangat menyiksanya. Charlie kembali menyebut nama tuannya ketika melihat Rendra sudah terkulai tak berdaya di bawah pukulan hebat Arga. "Cukup, nak, biarkan dia hidup," kata John tanpa melihat ke arah putranya. Dia sengaja membiarkan hal itu terjadi agar putranya tersadar dari mimpi-mimpi untuk mendapatkan Anjani. Jika tidak seperti itu, Rendra akan terus berpikir bahwa dirinya adalah satu-satunya pemilik wanita yang telah menjadi menantu keluarga Baskoro. "Arga, kita pulang. Urusan kita sudah selesai di sini," kata Charlie mencoba menghentikan aksi brutal sahabatnya sekaligus atasannya. "Urusanku selesai jika pria brengsek ini sudah mati," Arga bersikeras. Gali menghela nafasnya. Arga Birawa Baskoro adalah mesin pembunuh yang sempurna. Itu sebabnya ia dulu menyerahkan tampuk kekuasaan kepada anak pertamanya, Chandra, karena Chandra selalu bisa mengutamakan logika daripada emosinya. "Arga, tadi istrimu mengirim pesan padaku. Dia bertanya apakah kau dalam keadaan baik-baik saja. Apa perlu aku katakan padanya bahwa suaminya sedang ingin membunuh pemuja rahasianya?" ucap Charlie. Sukses. Charlie berhasil menghentikan kegilaan Arga hanya dengan menyebut nama istri atasannya itu. Arga bangkit dan menjauhi tubuh Rendra yang tergeletak di lantai. Sebelum pergi dari ruangan itu, Gali mendekat dan menepuk bahu John yang masih terdiam. Gali bisa merasakan kegundahan hati John. Pria itu pasti serba salah. Karena jika kali ini ia membela Rendra, berarti ia menjatuhkan anaknya ke lubang kehancuran yang lebih dalam. Tapi ia juga tak tega melihat anaknya yang sudah berada di antara hidup dan mati di atas lantai. "Saya kagum pada Anda, Tuan John. Anda adalah pria yang kuat, dan Anda adalah ayah yang terbaik bagi putra Anda," ujar Gali sebelum meninggalkan John dan Rendra yang sudah tak berdaya. Ketika Gali, Charlie, dan beberapa orangnya sudah keluar, menyusul Arga yang tadi sudah terlebih dahulu meninggalkan ruangan. Mereka terheran-heran dengan percakapan yang sepertinya Arga sedang berbicara dengan sang istri. "Ya sayang, fix yang merah saja. Kamu sudah sering memakai warna hitam, sayang."